Kalian pernah kepikiran gak sih, cerita apa aja yang disimpan sama sebuah gunung? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng kisah Gunung Ciremai, atapnya Jawa Barat. Ini bukan cuma soal bebatuan dan tanjakan loh. Ini tentang sebuah entitas yang hidup, yang punya legenda, sejarah, dan juga tradisi yang kaya banget. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu, ukurannya. Dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut, Ciremai ini resmi jadi gunung tertinggi di seantero Jawa Barat. Tapi, bukan cuma tingginya aja yang bikin takjub. Puncaknya itu, wah, jadi pusat dari banyak banget cerita yang bakal kita kulik satu-satu. Ini dia nih, peta perjalanan kita. Kita mulai dari statusnya sebagai yang tertinggi, terus kita selamatin 3 legenda kelahirannya, baru kita bedah fakta geologinya. Setelah itu, kita lanjut lacak perubahannya dari hutan lindung jadi taman nasional, dan terakhir, kita intip gimana tradisi dan mitosnya masih relevan sampai sekarang. Secara geografis, gunung yang megah ini berdiri di 2 wilayah kabupaten sekaligus loh, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Jadi, Ciremai ini benar-benar jadi penanda alam yang penting banget buat kedua daerah itu. Nah, sekarang ayo kita geser sedikit dari fakta geografis ke dunia cerita rakyat. Gimana sih sebuah gunung bisa dapat nama? Kalau soal Ciremai, jawabannya tuh nggak cuma satu. Ada beberapa versi cerita yang hidup berdampingan di masyarakat sekitarnya. Setidaknya ada 3 versi utama nih. Pertama, yang paling logis, namanya diambil dari tanaman cerme. Versi kedua, lebih spiritual. Katanya dulu puncak ini jadi tempat musyawarah para wali Songo. Nah, yang ketiga ini nih, yang paling dramatis. Ciremai disebut-sebut sebagai pecahan dari gunung lain. Coba deh bayangin, seberapa dahsyat kekuatannya sampai bisa melempar puncak gunung buat jadi gunung baru. Legenda ini, meskipun kedengarannya fantastis banget, nunjukin gimana orang zaman dulu mencoba menjelaskan fenomena alam yang luar biasa dengan cerita yang gak kalah luar biasanya. Oke, setelah kita asik dengan legendanya, sekarang waktunya kita pakai kacamata sains. Apa sih kata para ahli geologi tentang kelahiran Ciremai? Jawabannya bakal bawa kita mundur ribuan tahun ke belakang. Jadi, kita punya 2 penjelasan yang beda banget. Di satu sisi, ada cerita epik soal puncak gunung yang terlempar. Di sisi lain, ada fakta ilmiah kalau Ciremai itu terbentuk sebagai gunung api generasi ketiga sekitar 7.000 tahun yang lalu. Dua-duanya sama-sama bikin kita kagum, kan? Poin pentingnya di sini adalah Ciremai ini bukan gunung yang tenang. Dia itu gunung aktif tipe A, artinya punya riwayat letusan di zaman modern. Dia lahir dari sisa-sisa gunung purba yang lebih tua, dan di puncaknya ada kawah ganda yang jadi saksi bisu aktivitas vulkaniknya selama ini. Sejarah mencatat, Ciremai ini nggak selamanya diem loh. Dari letusan pertamanya yang tercatat tahun 1698, sampai yang terakhir tahun 1937, gunung ini udah beberapa kali unjuk kekuatan. Ini jadi pengingat kalau di balik pesona yang indah, ada energi dahsyat yang tersimpan. Sekarang kita geser lagi topiknya, kehubungan antara manusia dan Ciremai. Soalnya kekuatan gunung ini bukan cuma dari geologinya, tapi juga dari ekosistemnya. Sepanjang sejarah, kita sebagai manusia udah berusaha buat mengelola dan melindunginya dengan berbagai cara. Perjalanan statusnya ini menarik banget. Awalnya jadi hutan lindung di zaman Belanda, karena penting buat sumber air, terus sempat jadi hutan produksi, sampai akhirnya di tahun 2004, statusnya naik kelas jadi Taman Nasional Gunung Ciremai. Ini adalah komitmen jangka panjang buat menjaga kelestariannya. Tapi, Ciremai itu lebih dari sekedar kawasan konservasi. Buat masyarakat di sekitarnya, gunung ini tuh jantungnya kebudayaan. Tradisi dan mitosnya bukan cuma cerita jadul, tapi benar-benar dipraktekkan sampai sekarang. Salah satu contoh yang paling hidup itu upacara Seren Tahun. Ini tuh semacam festival tahunan yang meriah banget, sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Dan dalam perayaan ini, Ciremai selalu jadi latar belakang spiritual dan fisiknya. Tapi di tengah semua keindahan dan tradisi ini, ada satu fenomena modern yang bikin kita bertanya-tanya. Para pendaki sering banget temuin banyak botol plastik di sepanjang jalur. Ini sebenarnya ada apa sih? Jawabannya ternyata ada di sebuah mitos yang masih dipegang kuat. Ada larangan ndak tertulis buat buang air kecil sembarangan di gunung. Nah, karena takut kena musibah, banyak pendaki akhirnya pakai botol. Sayangnya, botol-botol ini malah sering ditinggalin gitu aja dan akhirnya menciptakan masalah lingkungan baru yang lahir dari sebuah kepercayaan kuno. Ironis ya?
Jadi pada akhirnya, Gunung Ciremai itu ibarat sebuah kanvas raksasa. Di atasnya itu terlukis kekuatan geologi yang membentuknya, warna-warni legenda yang memberinya cerita, dan juga denyut nadi kebudayaan yang bikin dia terus relevan buat kehidupan kita semua. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Apakah Ciremai itu sekedar puncak alam yang luar biasa indahnya? Atau jangan-jangan dia lebih dari itu? Seorang penjaga peradaban yang diam-diam terus membentuk cara kita berpikir, percaya, dan menjalani hidup. Mungkin jawabannya ada di lereng-lerengnya sana, menunggu untuk kita temukan.